Jurusan kuliah memang sangat penting bagi kamu yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus dari SMA atau SMK sederajat. Hal ini membuat banyak calon mahasiswa harus mempertimbangkan pilihan jurusan yang akan dipilih nantinya. Ada step by step gitulah ya dalam proses pemilihannya. Seperti itu, milihnya aja nih bisa menguras banyak waktu kan? Ya apa iya nih? Ngomongin soal jurusan nih, ada banyak ya jurusan kuliah yang sekarang ada di setiap perguruan tinggi di Indonesia, bahkan menjadi primadona setiap tahunnya. Nah, selain memiliki banyak jurusan primadona, rupanya ada jurusan langka yang bisa dikatakan hanya akan ditemui di beberapa perguruan tinggi saja loh. Dan jumlahnya hanya satu saja, serta minim yakin kalau kamu belum pernah dengar nih. Pertama, teknik nuklir. Ngomongin tentang nuklir memang tak selalu berkaitan tentang perang loh ya. Nuklir sendiri di Indonesia dipelajari sebagai sumber energi. Teknik nuklir adalah penerapan praktis bidang ilmu inti atom yang disarikan dari prinsip-prinsip fisika nuklir dan interaksi antara radiasi dan material. Salah satu kampus pertama yang memiliki jurusan ini yakni Universitas Gadjah Mada. Bekal pengetahuan fisika yang terkait dengan radioaktivitas akan membuatmu menjadi pakar nuklir yang banyak dicari tak hanya oleh lingkungan industri, tapi juga lembaga penelitian. Menjadi lulusan teknik nuklir, kamu akan dicari oleh institusi seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kedua, sastra Belanda. Pilihan jurusan sastra di Indonesia terbilang banyak. Ada pilihan umum seperti sastra Inggris, sastra Cina, sastra Jerman, sastra Arab, sastra Indonesia, dan sastra lainnya. Namun, dari sekian banyak pilihan jurusan sastra, ternyata hanya ada satu kampus yang membuka prodi sastra Belanda loh. Nah, kamu bisa menemukan jurusan sastra Belanda ini di Universitas Indonesia. Di jurusan sastra Belanda, kamu akan belajar tentang linguistik, sastra, sejarah, dan kebudayaan. Lulusan sastra Belanda diharapkan mampu berkomunikasi dalam bahasa Belanda dan melakukan pengkajian di bidang bahasa, sastra, dan budaya Belanda. Untuk prospek kerja lulusannya pun keren loh. Lulusan jurusan ini juga bisa bekerja sebagai penulis, novelis, content writer, hingga staf di Kementerian Luar Negeri, entrepreneur, dan tentunya akademisi. Ketiga, astronomi. Program studi ini dianggap sebagai jurusan yang anti-mainstream loh. Kok bisa begitu? Ya, karena memang hanya ada satu di Indonesia. Gitu. Jurusan astronomi hingga saat ini diketahui hanya Institut Teknologi Bandung yang membuka jurusan ini. Di ITB sendiri, rupanya jurusan astronomi dibuka di jenjang S1 hingga S3. Pada program S1-nya, kamu akan mempelajari benda-benda langit dengan menitik beratkan penerapan ilmu fisika terhadap benda langit, mempelajari struktur, sifat fisik evolusi alam semesta, beserta kosmologi. Perlu diketahui jurusan ini dibagi menjadi 3 keahlian, yaitu tata surya, fisika bintang dan galaksi, serta yang terakhir adalah kosmologi. Prospek kerja dari lulusan astronomi adalah menjadi seorang astronomer, bekerja di observatorium maupun lembaga-lembaga antariksa seperti LAPAN, serta industri teknologi. Jurusan ini cocok buat kamu yang tertarik belajar tentang isi langit kan? Keempat, teknik transportasi laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan, pengelolaan dan pemanfaatan laut adalah bagian penting untuk dipelajari. Nah, ada jurusan yang mempelajari semua yakni teknik transportasi laut loh. Jurusan ini satu-satunya jurusan yang bisa ditemui di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Di Prodi Teknik Transportasi Laut, kamu akan mempelajari tentang pelayaran, pelabuhan, dan logistik di dunia maritim secara aspek teknis, sosial, politik, keamanan, dan budaya. Pendidikan transportasi laut bersifat multidisipliner mencakup diantaranya teknik perkapalan, kepelabuhan,
ekonomi, logistik, informatika, dan matematika yang merupakan cerminan dunia nyata sektor transportasi laut. Program studi ini memiliki 3 bidang keahlian antara lain angkutan laut atau pelayaran, kepelabuhan dan infrastruktur, dan logistik maritim. Prospek kerja jurusan 1 ini meliputi bidang industri pelayaran, pelabuhan, galangan kapal, logistik dan angkutan multimoda, industri minyak dan gas, perbankan dan asuransi, serta sektor pemerintahan. Kelima, ilmu keluarga dan konsumen. Siapa nih yang pernah mendengar jurusan ilmu keluarga dan konsumen? Apa sih jurusan ilmu keluarga dan konsumen itu? Jurusan ilmu keluarga dan konsumen mempelajari tentang pengembangan dan pemberdayaan keluarga. Nah, perlu kamu ketahui bahwa jurusan ini berfokus membahas tentang 3 hal, yakni keluarga, anak, dan konsumen. Ketiga hal tersebut dibahas dan dikaji dari sisi keilmuan dengan fokus untuk mengembangkan kualitas anak, serta pemberdayaan keluarga, serta konsumen. Mahasiswa dari program studi ini diharapkan untuk mampu memberikan alternatif penanganan masalah dan mampu memberikan advokasi dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas, dan perlindungan anak, serta pemberdayaan konsumen. Untuk saat ini, jurusan ilmu keluarga dan konsumen hanya tersedia di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Prospek kerja jurusan ini yakni bisa menjadi seorang konsultan di bidang perlindungan konsumen dan keluarga, tumbuh kembang anak dan perlindungan perempuan, tenaga pengajar dan pengelola pendidikan di sekolah-sekolah, spesialis riset pemasaran konsumen, hingga sebagai bagian dari lembaga pemerintah BKKBN. Keenam, manajemen industri catering. Program studi manajemen industri catering merupakan salah satu bagian dari jurusan pariwisata, tetapi prodi ini berfokus pada bidang kuliner. Di jurusan ini, kamu akan belajar tentang pengetahuan dasar bidang kuliner lokal, nasional, dan internasional, manajemen operasional usaha kuliner, serta perencanaan, pengelolaan, hingga pemasarannya. Saat ini, prodi manajemen studi catering merupakan yang pertama dan satu-satunya dalam jenjang strata S1 di Indonesia. Walaupun S1, tapi dalam kegiatan perkuliahannya juga akan didapat kegiatan praktikum di laboratorium kitchen, disertai dengan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di hotel-hotel berbintang. Nah, jurusan ini hanya bisa ditemukan di Universitas Pendidikan Bandung. Untuk prospek kerjanya meliputi manajemen industri catering dalam maupun luar negeri, industri food and beverage, baik di perhotelan, restoran, dan lainnya. Ketujuh, aktuaria. Terdengar asing bukan jurusan ini? Namun, nyatanya jurusan ini sudah ada sejak tahun 2017 loh. Jurusan langka ini mempelajari bidang matematika yang kerap kali disebut sebagai matematika asuransi. Ilmu aktuaria sendiri adalah ilmu tentang asuransi alias pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang. Mahasiswa aktuaria akan mendapatkan mata kuliah yang merupakan kombinasi antara ilmu tentang peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer. Tujuan akhirnya adalah agar mereka bisa menjadi ahli media asuransi yang punya keahlian praktis dalam bidang administrasi asuransi dan aktuaria, serta keahlian dalam profesi perencanaan keuangan personal. Untuk prospek kerja jurusan ini yakni menjadi aktuaris, penilai, pemeriksa dan penyelidik klaim asuransi, agen penjualan asuransi, surveyor resiko asuransi, dan masih banyak lagi. Mana nih jurusan yang paling asing bagi kamu? Atau jangan-jangan kamu adalah salah satu mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa yang tertarik dengan jurusan di atas? Hayo, langka banget loh ya jurusan-jurusan di atas. Kalau kamu disuruh milih nih, lebih milih jurusan yang mana buat jadi landasan terakhir kamu nantinya. Hehehe, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. And see you for the next information.